of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Ini adalah hantaman dari dua unit AASM-250 Hammer Ukraina terhadap bangunan yang dijadikan sebagai markas oleh beberapa grup infanteri dan juga operator FPV Rusia di wilayah Kursk. Tentu saja, dengan hantaman seperti itu, bangunan itu langsung runtuh dan kemungkinan para penghuni di dalamnya menjadi anumerta. Drone kamikaze FPV fiber optik Rusia terus beraksi. Dalam video ini, si lebah jernih Rusia ini melakukan sengatan terhadap IFV BMP-2 Ukraina. Tak lupa, terlihat juga krunya disikat menggunakan FPV fiber optik. Agak hardcore, tapi sepertinya ini masih aman ditampilkan di YouTube. Ini adalah sebuah MLRS BM-21 Grad Rusia. Dia sedang parkir dan akan bersiap untuk meluncurkan roket-roket yang dibawanya. Kemudian seekor lebah Ukraina mendekat untuk melakukan sengatan. Dan BOOM! Tentu saja, dengan ledakan sekuat itu, BM-21 itu pasti menjadi butiran debu. Ini adalah video yang cukup menarik, di mana pada video ini kita akan menyaksikan serangan tak kasat mata, alias serangan electronic warfare. Video ini adalah sudut pandang drone intai Rusia yang sedang menyaksikan sebuah drone intai Ukraina yang jatuh karena serangan electronic warfare. Kurang lebih seperti itulah narasi yang menyertai video ini. Kalau drone Ukraina itu jatuh, kenapa drone si perekam alias drone Rusia tidak jatuh, Min? Kami pun coba mencari jawaban mengenai pertanyaan itu, dan didapatlah jawaban bahwa kemungkinan drone Rusia beroperasi di frekuensi yang berbeda dengan drone Ukraina yang jatuh itu. Jadi, pengaruh serangannya hanya berpengaruh ke frekuensi drone Ukraina itu. Mengenai pertanyaan lebih spesifik, seperti drone tipe apa yang jatuh itu, atau sistem electronic warfare apa yang digunakan oleh pihak Rusia untuk menjatuhkan drone Ukraina itu, mungkin ke depannya, kalau ada ahli atau pengamat yang membahas dengan rinci mengenai kejadian ini, kami akan buatkan videonya tersendiri untuk Anda. Angkatan Udara Ukraina kembali menggunakan AASM-250 Hammer untuk menghantam sebuah gedung 5 lantai di Novorodivka di Provinsi Donetsk, di mana dikatakan gedung itu dijadikan markas oleh pasukan infanteri Rusia dan juga operator FPV Rusia. Bisa Anda lihat, setelah hantaman terjadi, terlihat gedung itu terbelah menjadi dua bagian. Sebuah jembatan di wilayah Konstantinopel di Provinsi Donetsk disikat menggunakan FAB oleh VKS Rusia. Dikatakan, ini merupakan jembatan yang digunakan oleh pasukan Ukraina sebagai jalur distribusi logistik mereka. Dan tentu saja, dengan hantaman seperti itu, jembatan itu sudah pasti tak bisa digunakan lagi. Dalam video ini,
pasukan Ukraina kembali memainkan ATGM kebanggaan dalam negeri mereka, yaitu Stagnape. 2 unit IFV Rusia yang beroperasi di Kursk dikatakan berhasil disulap menjadi besi tua. IFV pertama terlihat butuh 2 unit rudal Stagnape, sedangkan IFV kedua terlihat hanya membutuhkan 1 unit rudal saja untuk membuatnya menjadi besi tua. Ini adalah sudut pandang drone kamikaze sayap tetap Molniya 2 Rusia yang mampu membawa ranjau TM-62. Terlihat dia sedang melakukan sengatan terhadap sebuah SPH roda ban Bohdana, sebuah SPH roda ban buatan Ukraina sendiri. Tentu saja, hantaman dari Molniya ini akan membuat Bohdana itu pensiun selamanya dari medan laga. Dalam video ini, kita akan melihat berapa banyak jumlah lebah Ukraina yang dibutuhkan untuk melumpuhkan sebuah tank kura-kura Rusia. Bisa Anda lihat, modifikasi kura-kura pada video ini terlihat sangat ekstrim, sampai tidak terlihat sama sekali bentuk tanknya. Dan berdasarkan perhitungan kami, di video ini, sekitar 6 unit drone FPV Ukraina melakukan hantaman terhadap si kura-kura. Namun hasil akhirnya tidak begitu jelas, karena videonya terpotong. Ada kemungkinan si kura-kura ini selamat dari lokasi penyergapan lebah Ukraina ini. Dalam video ini, kita kembali melihat hantaman dari 2 unit drone kamikaze sayap tetap Molniya 2 Rusia. Bisa Anda lihat ledakan dari Molniya yang terlihat lebih powerful daripada FPV biasa. Itu dikarenakan ledakan itu berasal dari ranjau TM-62 yang dibawa oleh Molniya 2 itu. Sebuah inovasi yang cukup baik dari Brose. Kita akan membahas lebih detail inovasi ini di lain video. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Wahyono yang sudah memberikan support lebih melalui Super Thanks pada 27 November yang lalu. Kami ucapkan terima kasih banyak Omku. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Rabu 15 Januari 2025. Berikan komentar Anda.